Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Anda Series dengan video tutorial saya yang lain. Nah, kali ini kita mendapat sebuah Samsung A7 ya, A7 2018 kalau nggak salah ya, A7 510 lah modelnya. Nah, kerusakannya ini mati total. Dia pada saat ditekan dicek power supply itu nilai ampernya sebelum tekan langsung naik di sekitaran 70 mA ya. 70 mA ini sangat rendah, jadi short sebelum on gitu, jadi dia termasuk kategori bocor halus ya. Nah, pada saat kita suntik di ini, kita pakai thermal kamera, itu tidak terlalu kelihatan panasnya ya, dikarenakan kalengnya itu belum terbuka gitu. Nah, kalau memang dia bocor halus terus kalengnya belum terbuka, itu preheater akan sulit mengetahui lokasi panasnya ya. Nah, di video ini langsung kita eksekusi ya, kita lakukan pengukuran dulu. Kita lakukan pengukuran, dan memang pada saat kita ukur hambatan di jalur keluaran IC charge-nya ya, di keluaran IC charge-nya itu dia mengalami kebocoran. Nilai ampernya tuh nggak 00, nilai hambatannya nggak 00, tapi nilainya ada sekitar 40 ohm. Nah, itu sangat rendah ya. Nah, di sini saya fokuskan untuk coba mengangkat dulu kaleng IC charge-nya dan lakukan pengangkatan IC charge-nya ya, untuk meminimalisir kerusakan. Nah, di sini setelah saya angkat IC charge-nya, saya ukur lagi dan saya cek juga di power supply, masih nilai ampernya masih naik ya. Berarti kita bisa pastikan IC charge-nya itu bukan masalah di bagian IC charge-nya. IC charge-nya hanya kena imbas saja. Nah, di sini kita cek lagi, kita suntik lagi pakai MBR dan kita pakai thermal kamera, masih saja tidak ketahuan di mana lokasi panasnya ya, belum terasa panasnya. Nah, terus selanjutnya di sini saya angkat dulu coil di IC audionya, karena IC audionya juga ada jalur VPH power atau keluaran IC charge-nya. Dan saya ukur lagi, ternyata masih bocor. Nah, berarti si audio bukan penyebab handphonenya bocor halus. Nah, setelah itu saya fokuskan lagi untuk mengangkat kaleng IC power, karena di situ banyak jalur VPH powernya atau keluaran IC charge-nya. Dan pada saat kita lihat juga fisiknya itu tidak ada mencurigakan ya, tidak ada yang terbakar atau dan lain-lain. Nah, kita coba suntik lagi, masih saja di bagian blok IC power itu tidak terjadi terasa panasnya ya. Jadi bisa kita pastikan di bagian blok IC power juga bukan masalahnya ada di situ, bukan di situ ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi pencarian di manakah letak kerusakannya ini ya. Nah, di sini pun saya baru ingat ternyata itu di ICPA juga ada ya, ada bagian VPH powernya atau jalur IC charge-nya. Jadi jalur IC charge-nya itu masuk ke dalam IC 3G 4G ya. Untuk VPH power itu masuk di IC 3G 4G. Nah, di sini kita lakukan pengukuran juga sebelumnya, itu tidak ada hambatan yang short atau nilai hambatannya 00, nggak ada ya. Itu berarti bagian blok IC power itu aman. Nah, ini kita juga buka in out fault untuk memastikan ya. Kita ukur semua yang ditunjuk dari Borneo schematic. Nah, itu tidak ada short ya, nggak ada yang mencurigakan di sini. Jalurnya semuanya aman aja. Nah, ini mungkin kalau kita pakai indra peraba itu akan sulit sekali ya. Mau tidak mau biasanya memang kita harus mengangkat satu-satu komponen yang berhubungan jalur VPH powernya ya. Nah, di sini pada saat saya suntik memang tidak terlalu kelihatan pakai thermal kamera ya, karena kalengnya memang itu belum terbuka. Jadi kalau nilai ampernya rendah, short halus, bocor halus, itu akan sulit terbaca oleh thermal kamera kalau kalengnya masih ada. Nah, di sini terakhir saya angkat kaleng signal ya, karena di bagian kaleng signal ada IC 3G 4G-nya. Nah, IC 3G 4G-nya itu ada jalur VPH power atau jalur keluaran IC charge-nya juga ya, masuk ke situ. Nah, setelah kita angkat, kita dinginkan dan kita kembali suntik pakai MBR ya. Nah,
barulah ternyata ketahuan pada saat kita suntik di situ. Nah, ketahuanlah bahwa IC 3G4G-nya itu bocor ya. Disuntik pakai thermal kamera baru kelihatan dia. Lihat pakai thermal kamera baru kelihatan dia bocor halus ya. Memang akan sulit sekali karena nilai ampernya sangat rendah 70. Nah, di sini kita sudah dapat kerusakannya. Lalu kita lakukan pergantian. Kebetulan di sini saya ada bangkai Samsung M30. Nah, kita bisa mencari persamaan IC-nya di Borneo skematik ini ada komponen finder ya. Kita bisa lakukan pergantian. Nah, di sini tuh saya angkat IC bawaannya ya, kita ganti dengan bangkaian. Nah, di sini karena kita punya bangkaian. Nah, perhatikan di sini hanya saja di sini tuh kita tidak punya skematik. Kita tidak punya cetakan untuk mencetak IC ini. Nah, akan kesulitan sekali apabila langsung kita pasang ya. Kadang kakinya itu tidak connect. Nah, kita di sini video ini kita memfokuskan atau kita melakukan cetak manual. Nah, ini perhatikan juga kawan-kawan bisa melihat cara cetak manual untuk IC yang seperti ini ya. Jadi caranya kasih dulu flux ya, pastikan fluxnya, terus soldernya itu dikasih timah ujungnya, lalu solderkan satu-satu seperti ini. Nah, seperti ini adalah cara mencetak manual kalau apabila kawan-kawan dapat IC yang seperti ini dan tidak mempunyai cetakannya. Jadi usahakan IC yang seperti ini jangan angkat langsung ganti ya, harus dicetak. Karena kalau nggak dicetak kadang kaki IC-nya itu tidak connect dengan baik. Nah, setelah kita pasang pergantian, kita pasang lagi komponen yang kita angkat dari coil dengan IC casnya ya. Nah, setelah kita pasang komponen yang itu ya, nah kita akan cek nilai ampernya ya. Kita akan coba nyalakan. Nah, dari video ini handphonenya ini sudah nyala ya. Di sini saya perbesar, handphonenya ini sudah nyala. Hanya saja ternyata handphone ini pernah jatuh kata usernya ya. Nah, itu berarti kena LCD-nya juga ya. Jadi ini di luar pekerjaan lagi. Intinya dari kasus ini sudah dapat kerusakannya ada di IC 3G4G-nya yang bocor. Oke ya. Jadi videonya ini selesai dengan mencabut mengganti komponen itu ya, IC 3G4G. Oke.